وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama-sama, yang kita dengarkan bersama-sama dari para ulama kita yang soleh, yang terdahulu, menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan lahir dan batin kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, pagi ini kita lanjutkan pengajian tafsir kita dengan surah Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
وقال المسيح يا بني إسرائيل الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Narnya panjang ya, nar gitu ya. Itu yang membuat tambah panjang itu kan karena banyak gunnahnya itu. Yang pertama innahu may yushrik. Kemudian ada lagi jannata. Kemudian wa ma'wahun nar. Jadi sini tambah dua wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. Baik, kita sudah baca bersama-sama ayat yang mulia ini, ayat dari surah Al-Maidah ayat 72. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kepada bacaan yang telah kita baca ini kepada kita dengan balasan kebaikan yang banyak pada setiap hurufnya, sebagaimana kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka diberikan kepadanya satu kebaikan setiap hurufnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan yang kita dapatkan tadi akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Luar biasa. Setiap huruf dapat satu kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Inilah barokahnya membaca Al-Quran. Beda dengan membaca bacaan-bacaan yang lain. Karena ini apa? Ini adalah kata-kata Allah. Ini adalah pesan-pesan langsung dari Allah yang disampaikan kepada kita semuanya melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Disitulah kita
nanti akan memilih di dalam kehidupan ini. Nah, Allah pandu manusia ini dengan panduan Al-Quran supaya tidak salah memilih jalannya, supaya tidak salah memilih jalan hidupnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takut, petunjuk bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah. Supaya tidak tersesat, supaya selamat, supaya bahagia kehidupannya di dunia dan akhirat. Sebagaimana kita berdoa, sering berdoa tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Bagaimana kita mau bahagia, bagaimana kita mau selamat dunia maupun akhirat kita jika tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an ini yang kita pelajari ini. Al-Qur'an ini menjadi petunjuk pembeda antara yang benar dan yang salah. Mana yang benar, mana yang salah? Ya, lihat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai Al-Furqan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, semua manusia, seluruh manusia di muka bumi ini adalah petunjuknya dengan Al-Quran, dan sebagai pembeda yang benar dan yang salah. Hakimnya ini adalah Al-Quran. Supaya lebih dekat lagi dengan ayat ini, kita artikan perkata laqad, sungguh-sungguh. Laqad ini sebetulnya terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah la, yang kedua adalah qad. La itu artinya sungguh, qad itu artinya juga sungguh. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah sebetulnya huruf sumpah atau lamul qasam. La dengan huruf sumpah. Jadi Allah bersumpah di dalam ayat ini. Makanya sampai didobel-dobel sama Allah. Sungguh-sungguh. Mau kita tidak percaya bagaimana? Allah bahkan sampai bersumpah di ayat ini. Bersumpah-sumpah, diulangi, sungguh-sungguh. Aku itu nggak bujuk, gitu loh, kata Allah. Siapa yang berani mau menentang ayat ini? Kalau sudah diawali dengan kata laqad. Kalau kita nggak percaya dengan ini, waduh, sungguhlah kita ini menjadi orang yang keterlaluan. Apa yang disumpahkan oleh Allah? Kafaro, telah kafir. Telah kafir. Telah kafir. Sungguh telah kafir. Sungguh benar-benar telah kafir. Alladzina, orang-orang yang. Sungguh telah kafir orang-orang yang qalu, berkata atau mereka mengatakan, sungguh telah kafir, sungguh-sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa, dia adalah Al-Masih
Al-Masih maksudnya Nabi Isa ibnu Maryam, Anaknya Maryam. Putra Maryam. putranya Maryam, anaknya Maryam. Nah, ini salah satu keterangan ya, atau satu-satunya bahkan seorang anak dinisbatkan kepada ibunya, yaitu siapa? Al-Masih putranya Maryam di Al-Quran ya. Al-Masih putra Maryam. Biasanya kan kalau orang itu kan dinisbatkan kepada bapaknya kan, bin siapa kan begitu. Misalkan Fulan bin Ahmad ya. Nggak pernah Fulan bin Fatimah kan begitu kan, nggak ada ya. Ini adalah Al-Quran, seorang anak dinisbatkan kepada ibunya. Karena apa? Ya karena memang bapaknya nggak ada ya, karena memang bapaknya nggak ada. Makanya Allah selalu menggandengkan Al-Masih ini dengan ibunya, Al-Masih putranya Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan apa? Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih anaknya Maryam. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Nabi Isa anaknya Maryam. Kurang tegas bagaimana ini pernyataan Allah? Ya, kurang jelas bagaimana lagi? Ya, mau ditafsirkan ya tafsirnya ya begini. Sangat jelas pernyataan Allah ini. Ya, oleh karena itu bagi siapa-siapa yang berpendirian atau membenarkan pernyataan ini, sungguh dia adalah telah kafir. Pernyataan apa? Bahwasannya Tuhan itu adalah, atau Allah itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Ya, jelas dan tegas pernyataan Allah ini. Nah, inilah awal dari keterangan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ini, yang bercerita tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah putranya Maryam. Maksud saya adalah pernyataan orang-orang Nasrani, pendirian orang-orang Kristen. Ya. Sungguh benar-benar telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah putranya Maryam. Nah, maksudnya apa Allah bercerita seperti ini? Setelah Allah panjang lebar menjelaskan kepada kita sebelumnya dengan ayat-ayat yang cukup panjang, udah berminggu-minggu kita bahas tentang apa? Tentang penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kedurhakaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan kedengkian propaganda yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin. Allah bercerita panjang lebar tentang penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan panjang lebar. Maka pada saat ini Allah menceritakan golongan yang lain lagi, ya, golongan yang lain lagi, yaitu dengan kesesatan-kesesatannya, yaitu golongan siapa? Tidak lain adalah dari orang-orang Nasrani. Inilah penyimpangan atau keterangan pertama setelah Allah bercerita tentang orang-orang Yahudi. Allah menjelaskan kepada kita tentang kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Tujuannya apa? Ya kembali kepada awal
keterangan kita dahulu bahwasannya apa? Janganlah wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian atau sebagai wali kalian. Tentang aulia ini sudah kita jelaskan terdahulu ya. Apa itu maknanya? Salah satu maknanya adalah sebagai pemimpin. Itu tujuannya. Kenapa Allah kok melarang kita itu menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita? Allah jelaskan begini loh. Kenapa kok saya melarang itu begini? Orang-orang Yahudi itu begini, orang-orang Nasrani itu begini. Nah ini cerita pertama atau keterangan dari Allah pertama kali setelah Allah menerangkan tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani ini berpendirian bahwa Allah itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Sungguh telah kafir. Dan di ayat yang lain atau di surah Al-Imran Allah juga menjelaskan atau larangan ini kepada orang-orang yang beriman, la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpinnya, mengesampingkan orang-orang yang beriman. Begitu. Siapa orang-orang kafir? Nah, sering kita baca di juz amma, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, orang-orang kafir itu adalah berasal dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik. Nah, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasannya Allah itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Bagaimana tidak kafir seorang manusia diangkat sebagai Tuhan begitu? Masa ada Tuhan yang menyerupai sifat-sifat manusia? Sudah jauh dari sifat-sifat Tuhan. Kita sudah belajar tentang beberapa sifat yang wajib ada pada zat yang kita pertuhankan. Ya, salah satunya apa? Bahwasannya Tuhan itu adalah harus kidam. Harus kidam. Apa maksudnya? Dia adanya tanpa berawal. Ya, adanya tanpa berawal. Diawali oleh tidak diawali oleh ketiadaan. Itu Tuhan. Nah, sementara Al-Masih putranya Maryam, Nabi Isa, dahulunya nggak ada, gitu loh. Kemudian dia lahir, lantas pada suatu ketika menjadi Adam. Makanya apa? Ada namanya hari kelahiran Isa Al-Masih. Iya toh? Tidak boleh Tuhan seperti itu. Masa ada Tuhan yang dilahirkan? Masa ada Tuhan yang diawali oleh ketiadaan? Itu sudah melanggar dari sifat-sifat ketuhanan. Atau diakhiri oleh kematian. Tuhannya mati. Ada juga kan hari wafatnya Isa Al-Masih. Begitu. Jadi relatif sekali Tuhan itu. Kalau ada Tuhan lahir, Tuhan mati, terus dia makan, tidur, berbicara juga, berjalan, dan lain-lainnya ya, yang serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ya mustahil lah ada Tuhan yang seperti itu. Mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Artikan katanya Allah itu berinkarnasi. Allah itu berinkarnasi kepada anaknya
Nah, inkarnasi Isa itu lahir, namun Allah Bapa, Tuhan Bapa ya, Tuhan Bapa yang di sorga katanya itu berinkarnasi ke dalam jiwanya Isa. Nah, jadi Isa itu sebetulnya adalah wujud inkarnasi dari Allah. Atau dengan perkataan yang sederhana ya, bahwa Isa itu adalah Allah atau Allah itu adalah Isa, begitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Waqala dan apa? Dan dia berkata, siapa yang berkata? Al-Masihu. Al-Masih. Al-Masih. Dan Al-Masih itu mengatakan, ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Wahai Bani Israel. Wahai anak-anak keturunan Nabi Yakub. U'budullaha. Kalian sembahlah Allah. Sembahlah oleh kalian Allah. Itu kalau kita putus bacaannya menjadi u'budu ya. Menjadi u'budu. Karena apa? Karena huruf setelah sukun itu adalah berharokat dhammah. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau dibaca sendiri menjadi u'budu. Bukan a'budu, apalagi i'budu ya. Jadi u'budu. U'budullah. Sembahlah Allah oleh kalian. Rabbi. Tuhanku. Ya, Tuhanku wa rabbakum. Tuhan kalian. Dan Tuhan kalian. Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, wahai anak-anak keturunan Yakub, sembahlah Allah oleh kalian, Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal kata Allah, Al-Masih sendiri mengatakan, wahai anak-anak keturunan Nabi Yakub, wahai Bani Israel, sembahlah Allah oleh kalian semuanya, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, jelas kan, Al-Masih sendiri mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhanku, bukan aku ini adalah Tuhanmu, bukan begitu. Tapi Allah adalah Tuhanku, bukan aku ini adalah hamba Allah. Atau di ayat yang lain ya, di surat yang lain mengatakan, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, bukan dia mengatakan aku ini Allah. Enggak berkata begitu. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia tidak mengatakan aku ini adalah Allah, enggak begitu. Jelas perkataan Al-Masih. Bahkan dia mengatakan ketika masih dalam buayan ibunya, ketika masih baru dilahirkan, dia ngomong bahwa dia itu adalah hamba Allah. Innahu, sesungguhnya dia, may yusyrik, barang siapa dia menyekutukan. Barang siapa dia menyekutukan. Menyekutukan itu artinya dari beberapa digabung, ya, dari beberapa, sesuatu yang lebih dari satu digabung, ya. Itu bersekutu ya, tahu itu sudah bahasa Indonesia ini ya. Menyekutukan billahi, dengan Allah. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah,
membuat Allah tandingan, membuat Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah, atau menyekutukan sesuatu dengan Allah, ya sebagaimana Al-Masih ini, faqad, maka sungguh haramallahu, Allah mengharamkan, Allah telah mengharamkan alaihi, atasnya atau kepadanya, kepada siapa? Kepada orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah. Mengharamkan apa Allah? Al-jannata, masuk surga. Surga. Surga itu haram. Surga itu haram, sungguh-sungguh haram. Faqad, makanya Allah menggunakan kata qad lagi. Sungguh-sungguh Allah benar-benar mengharamkan surga kepadanya. Wa ma'wahu, apa itu? Tempat tinggalnya. Dan tempat tinggalnya, tempat menetapnya, dengan arti lain tempat menetapnya an-naru, Ialah neraka. neraka. Dia akan menetap di neraka selama-lamanya. Wa ma lidzalimina, Dan Orang yang zalim. dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim min ansor, nolong bagi orang yang zalim itu, penolong. dari seorang penolong. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Nah, di akhir ayat ini Allah mengatakan orang-orang yang zalim, artinya apa? Bahwa orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Nah, jadi perbuatan syirik itu tadi berpendirian bahwa Isa adalah Allah adalah termasuk orang yang zalim. Dan sungguh kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Di surah Luqman ada ya, innasyirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Itulah gambaran singkat dari surah Al-Maidah ayat 72. Mudah-mudahan bisa dimengerti maksudnya. Kita tiap hari membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Di dalam tafsir dikatakan waladdallin, atau bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Begitu. Tiap hari kita baca itu, mudah-mudahan bisa lebih paham lagi dengan keterangan di ayat ini. Baik, sekarang mikrofonnya dimatikan. Kita baca keterangan dari para ulama tentang tafsir dari surah Al-Maidah ayat 72. Tafsirnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu banu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah, sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya
Allah itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Saya mencoba membacakan tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tafsir dari Kemenak. Maksudnya adalah Allah menegaskan dengan sesungguhnya bahwa orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang kafir karena mereka berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih putranya Maryam. Yang kedua, pendirian inilah yang menjadikan mereka kafir dan sesat dikarenakan mereka telah berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihi salam. Berbalikan dengan orang-orang Yahudi dulu, yaitu yang sangat keterlaluan dalam menghina Nabi Isa Al-Masih, atau khususnya dalam menghina ibunya yaitu Maryam. Pendirian orang-orang Nasrani ini terhadap Nabi Isa adalah suatu pendirian yang dianut oleh mayoritas golongan orang-orang Nasrani. Siapa saja di antara mereka yang menyimpang dari pendirian ini, maka ia dianggap murtad. Orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Tuhan itu terdiri dari 3 unsur atau trinitas. Yang pertama adalah Bapa, Tuhan Bapa yang di sorga, Tuhan Anak yaitu Nabi Isa. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus. Isa, ada juga yang berkeyakinan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah dan bukan Allah. Ini ada golongan Kristen yang berkeyakinan seperti ini ada. Jadi beda-beda keyakinannya. Ada yang berkeyakinan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah, bukan Allah. Nah, berikutnya, Allah itu adalah Tuhan Bapa yang menjelma kepada anaknya dan merupakan Roh Kudus. Ada yang berkeyakinan begitu. Ada juga yang berkeyakinan bahwa mereka itu yang bertiga tadi, Allah, Nabi Isa, dan Maryam, adalah 3 kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Jadi satu kesatuan, Allah, Isa, dan Maryam. Ada juga yang berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Isa dan Isa itu adalah Allah. Ini keterangan di dalam tafsir Kementerian Agama. Sesungguhnya orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang kafir karena ini. Nah, kemudian di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, sungguh demi Allah, benar-benar telah kafir orang-orang yang mengklaim bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, bahwa Allah adalah Nabi Isa putranya Maryam. Allah menjelaskan tentang rusaknya keyakinan orang-orang yang berpendirian tentang ketuhanan Al-Masih. Rusak benar keyakinannya, rusak benar akidahnya, yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah Al-Masih, yaitu bahwa dia adalah dilahirkan sebagai Tuhan, yaitu bahwa Allah berinkarnasi dan menitis di dalam diri Nabi Isa. Pandangan atau ideologi ini awalnya adalah pandangan dari aliran Al-Yaqubiyah, kemudian menyebar ke semua kalangan orang-orang Nasrani. Mereka telah sesat dengan kesesatan yang teramat jauh. Karena apa? Karena mengklaim bahwa Allah terdiri dari 3 oknum.
3 unsur, yaitu Tuhan Bapa yang di sorga, Tuhan Anak, yaitu Nabi Isa, dan Roh Kudus. Pandangan lainnya adalah bahwa Allah adalah Tuhan Bapa, Al-Masih adalah Tuhan Anak. Jadi ada 2 Tuhan nih. Nah, yang lainnya lagi, lalu Tuhan Bapa itu berinkarnasi, menitis kepada Tuhan Anak dan membentuk Roh Kudus. Nah, ini pandangan yang lain lagi. Tuhan Bapa itu tadi menitis atau berinkarnasi kepada Tuhan Anak, kemudian setelah itu membentuk Roh Kudus. Ini keyakinan yang lain. Masing-masing dari 3 pihak ini adalah satu entitas, dengan kesimpulan yaitu bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Biar gak repot-repot berpikir yang rumit-rumit tadi, yang menitis, inkarnasi dan lain-lainnya, Roh Kudus juga. Kesimpulan singkatnya apa? Bahwa Tuhan itu adalah Isa Al-Masih, atau Allah itu adalah Isa Al-Masih. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Itu tafsir untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih sendiri mengatakan, wahai bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah perkataan dari Isa Al-Masih ketika telah diangkat menjadi nabi dan telah dewasa. Dia memerintahkan umatnya atau Bani Israel agar mereka menyembah Allah, karena Allah adalah Tuhanku dan Allah adalah Tuhan kalian. Bukan aku adalah Allah dan aku adalah Tuhan kalian. Tidak mengatakan begitu Nabi Isa. Ketika Al-Masih di dalam buayan ibunya, baru lahir, saya pernah ceritakan kisah panjangnya dahulu, ia pun bisa berbicara. Ketika masih baru lahir, dia bisa berbicara. Sebagaimana di dalam surah Maryam ayat 30, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia memberiku Alkitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ia tidak mengatakan aku ini adalah Allah, tapi dia mengatakan aku ini adalah hamba Allah. Ia pun atau Nabi Isa juga tidak mengatakan bahwa aku ini adalah anaknya Allah. Enggak mengatakan begitu Nabi Isa. Tidak mengatakan bahwa aku ini adalah Allah, pun juga tidak mengatakan aku ini adalah anaknya Allah. Tidak mengatakan begitu. Tapi apa yang dia katakan? Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Begitu. Ya. Ia juga berkata di dalam surah Maryam ayat 36, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Hadza shiratum mustaqim. Dan ini adalah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Nah, ini adalah keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Kemudian bagaimana di dalam tafsir Kementerian Agama? Maksudnya adalah pendirian kaum Nasrani ini sangat menyimpang dari kebenaran. Ini di dalam tafsir Kemenak. Karena apa? Karena Isa sendiri mengatakan kepada Bani Israel agar mereka menyembah Allah, yaitu Tuhan
bagi Isa sendiri dan Tuhan bagi Bani Israel juga. Lebih tegasnya ayat ini menjelaskan atau menunjukkan pengakuan langsung dari Nabi Isa bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah saja. Tegasnya seruan Nabi Isa ini kepada Bani Israel seperti diterangkan oleh ayat ini untuk menegaskan bahwa ajarannya itu adalah ajaran agama tauhid. Maksudnya agama tauhid apa? Ya agama yang hanya menyembah kepada Allah saja, yang mengesahkan Allah. Hal senada dapat dilihat dalam kitab Perjanjian Baru Markus 12:28-30 ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum yang terutama adalah, atau hukum yang utama itu adalah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Atau di Matius 4:10, Yesus memarahi setan karena mau menyembah kepada yang selain Allah. Ini keterangan di dalam tafsir Kementerian Agama ya. Saya hanya baca saja. Masih di dalam tafsir Kemenak, pendirian mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat. Karena apa? Karena Tuhan yang sebenarnya itu adalah, atau Tuhan yang benar itu adalah suatu zat yang tidak berbilang, Maha Esa, satu-satunya. Karena itulah Dia Maha Kuasa. Ya. Namanya Tuhan itu tidak boleh berbilang. Dia itu Maha Esa, hanya satu-satunya. Karena Allah itu mempunyai sifat begitu, sifat yang tidak berbilang, ahad, satu-satunya, maka Dia menjadi Maha Kuasa karena tanpa tandingan. Jika Tuhan itu berbilang, jika Tuhan itu lebih dari satu, maka berarti yang Maha Kuasa pun itu lebih dari satu. Nah, jika Tuhan itu lebih dari satu, tentunya mereka akan rebutan kekuasaan dan pasti akan menyebabkan kehancuran bagi alam semesta ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallah." Seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, tentu keduanya, maksudnya langit dan bumi itu telah rusak binasa. Nah, padahal kenyataannya langit dan bumi ini tetap berjalan dengan keteraturannya. Matahari terbit di pagi hari dari sebelah timur dan terbenamnya setiap hari pun teratur di sebelah barat. Nah, kalau nanti Tuhannya lebih dari satu atau tiga misalkan dalam ayat ini, nanti jadi punya keinginan sendiri-sendiri. Yang satu berkeinginan matahari terbit dari timur, yang satu berkeinginan terbit dari barat, gitu. Keinginannya beda-beda, atau terbit dari selatan gitu. Atau Tuhan yang satu lagi bersikap di antara keduanya, ya udah, daripada rebutan, sudahlah matahari untuk hari ini nggak terbit. Nah, karena sama-sama Maha Kuasa, terbit sebentar kemudian tenggelam lagi, kemudian besoknya nggak terbit gitu. Karena apa? Karena Tuhannya lebih dari satu, rebutan, keinginannya beda-beda. Namanya Tuhan itu kan punya keinginan, punya kehendak, punya irodah. Itu adalah sifat wajib bagi Tuhan.
Ini adalah tafsir dari Kementerian Agama untuk bagian yang kedua. Nah, di dalam tafsir yang lain sangat sederhana ya tafsirnya, untuk bagian yang kedua tidak saya bawakan. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Sudah jam 6 lebih, saya percepat. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya sorga, dan tempat menetapnya adalah neraka untuk selamanya. Maksudnya adalah bahwa Al-Masih itu mengiringi dakwahnya, mengiringi seruannya dengan peringatan yang mewanti-wanti, yaitu jangan sampai kalian wahai Bani Israel berbuat kesyirikan. Dan dia pun menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik dengan ancaman tempat menetapnya kelak di dalam neraka. Sudah diwanti-wanti oleh Nabi Isa. Sesungguhnya siapa saja yang mengadakan sekutu bagi Allah, baik berupa malaikat, berupa manusia, berupa binatang, berupa batu, berhala, arca, dan lain-lainnya, sungguh Allah benar-benar telah mengharamkan sorga baginya. Allah benar-benar mengharamkan dan menghalanginya masuk sorga, dan tempat menetapnya adalah di neraka jahanam. Karena dikatakan menetap, ya sudah selama-lamanya, abadan abadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 yang terkenal ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi terserah Allah. Allah punya kehendak sendiri, mau-maunya Allah, ya, sakarepnya Allah bagi siapa yang Dia kehendaki, itu maksudnya. Itu tafsir Al-Munir saya gabung dengan tafsir Ibnu Katsir. Untuk bagian yang ketiga, bagian yang terakhir adalah wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Maksudnya adalah bahwasannya orang-orang yang berbuat syirik itu telah mendolimi dirinya sendiri dengan mengadakan sekutu bagi Allah, atau menduakan Allah, mentigakan Allah. Ya, Allah tidak mau diduakan itu. Ya. Mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang akan menolong mereka. Tidak akan ada orang yang menolong mereka, seorang pun. Tidak akan ada seorang pun yang berakal sehat yang akan mendukung mereka dan menolong mereka. Kalaupun ada, berarti mereka adalah seteman atau sekeyakinan. Kalaupun ada, ya, bagi orang yang berakal sehat tidak mungkin akan mendukung mereka yang mengatakan seperti itu. Menyangkut kebohongan mereka dan kedustaan yang mereka buat-buat terhadap Nabi Isa. Karena perkataan tersebut adalah mustahil dan jauh dari rasional akal sehat. Di akhirat pun tidak akan ada yang bisa menolong mereka apalagi dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ini keterangan dari tafsir Al-Munir. Ini tambahan dari
saya bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan yang zalim. Kedzaliman yang terbesar itu adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah perbuatan yang zalim, kedzaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Allah berfirman, "Innasyirka ladzulmun adzim." Surah Luqman ayat 13, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang agung. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 72. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Ada 7 pelajaran yang saya catat di sini. Yang pertama, bahwa mengatakan atau berpendirian bahwa manusia itu adalah Tuhan adalah kekafiran. Baik itu manusia biasa atau bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa artinya apa? Ya nggak tahu, karena mereka kadang-kadang menyebutnya, loh Nabi Isa itu kan manusia. Nah, mereka itu berkelipnya dengan apa? Iya memang, tapi Isa itu adalah bukan manusia yang biasa, bukan manusia biasa. Jadi mengatakan berpendirian bahwa manusia itu adalah Tuhan, itu adalah kekafiran yang nyata, baik manusia biasa ataupun bukan manusia biasa. Yang kedua, ajaran Nabi Isa adalah sama dengan ajaran semua nabi yang lain, yaitu mengajak kepada agama tauhid. Sama semua ajaran para nabi agama tauhid. Tidak ada nabi yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah. Enggak ada ya. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa Tuhan itu berawal atau diawali oleh ketiadaan. Nah, berkeyakinan bahwa Tuhan itu berawal atau ada awalnya atau diawali oleh ketiadaan, itu adalah kesyirikan. Atau juga berakhir dengan kematian, beranak, beristri, berinkarnasi, menjelma dan kawan-kawannya, atau berbilang lebih dari satu. Semuanya adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Hati-hatilah ya. Baik mendukung keyakinan mereka atau kita yang berkeyakinan seperti itu ya, hati-hati, diancam sama Allah dengan ayat ini. Itu yang ketiga, berkeyakinan bahwa Tuhan itu berawal, berakhir, itu adalah kesyirikan. Berawal dengan dilahirkan, berakhir dengan kematian. Nabi Isa itu kan ada awalnya, lahir, jelas itu lahir dari ibunya, dan juga ada akhirnya. Yang keempat, sorga. Pelajaran yang keempat adalah bahwa sorga sungguh-sungguh telah diharamkan bagi pelaku kesyirikan. Yang kelima, pelaku kesyirikan tempat menetapnya adalah di neraka. Menetap di sana, namanya menetap, ya sudah mukim selama-lamanya di situ. Yang keenam, syirik adalah perbuatan yang zalim, dan kedzaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, tak ada seorang pun yang akan bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini penjelasan Allah. Yang pertama tentang kesyirikan dan tersesatnya orang-orang Nasrani. Nah, kalau sudah tahu orang Nasrani itu seperti ini, dijelaskan oleh Allah sepanjang lebar, ya jangan mengangkat mereka menjadi pemimpin. Itu maksudnya
berkaitan dengan ayat pesan Allah yang telah lalu. Ini bergandengan gitu loh, pesan Allah atau kata-kata Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sebagai wali, ya, sebagai pemimpin, salah satu maknanya. Kira-kira begitu ya tafsir dari ayat ini. Kalau sudah dijelaskan oleh Allah tentang kesesatan mereka yang tidak mungkin akan memimpin kita, karena pemimpin itu memberikan kebijakan bagi segenap orang-orang yang dipimpinnya, bagi segenap rakyatnya. Kalau orang-orang sudah dipesankan Allah, dilarang oleh Allah, jangan dipilih orang-orang seperti ini, kita tetap saja mendukung mereka, tetap saja memilih mereka, sungguhlah kita ini adalah orang-orang yang keterlaluan atau melampaui batas. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, sudah siang, ada yang mau ditanyakan barangkali sehubungan dengan surah Al-Maidah ayat 72 ini. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan pesan-pesan Allah dalam ayat ini benar-benar kita pahami, kita amalkan dengan maksud bahwa jauhilah perbuatan-perbuatan syirik, mengangkat orang-orang Nasrani menjadi pemimpin, mendukung mereka dalam keyakinannya atau membela mereka dalam keyakinan mereka. Ya, mudah-mudahan kita sekeluarga semuanya dilindungi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang syirik. Nah, demikian kita akhiri pengajian tafsir kita ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.